Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita ketemu lagi untuk belajar matematika bersama-sama. Kali ini kita akan membahas mengenai peluang kejadian tidak saling bebas atau peluang kejadian bersyarat. Dua kejadian A dan B dikatakan tidak saling bebas atau kejadian bersyarat atau kejadian yang saling bergantung apabila terjadi atau tidak terjadinya kejadian A akan mempengaruhi peluang terjadi atau tidak terjadinya kejadian B dan sebaliknya. Peluang terjadinya kejadian A dengan syarat kejadian B telah terjadi ditentukan dengan aturan peluang kejadian A bila B terjadi sama dengan peluang A irisan B dibagi peluang B dengan syarat peluang B-nya tidak boleh sama dengan 0. Ini akan menjadi seperti ini. Jadi untuk mencari peluang A irisan B itu bisa dengan jalan peluang B dikalikan peluang A apabila B sudah terjadi. Berikutnya, peluang terjadinya kejadian B dengan syarat kejadian A telah terjadi ditentukan dengan aturan peluang B bila A telah terjadi sama dengan peluang A irisan B dibagi peluang A dengan catatan peluang A-nya itu tidak boleh sama dengan 0. Ini nanti akan sama dengan mencari peluang A irisan B, itu bisa dicari dengan peluang A dikalikan peluang B apabila A telah terjadi. Untuk lebih jelasnya, silakan perhatikan contoh berikut. Dalam sebuah kotak terdapat 6 bola merah dan 4 bola kuning. Jika sebuah bola diambil dalam kotak itu berturut-turut sebanyak 2 kali tanpa pengembalian, tentukan peluang yang terambil adalah kedua-duanya bola merah. Bola pertama warna merah dan bola kedua warna kuning. Yang pertama yaitu peluang yang terambil kedua-duanya bola merah. Di dalam kotak ada 6 bola merah, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Kemudian bola kuningnya ada 4, 1, 2, 3, 4. Nah, ini untuk pengambilan yang pertama kondisinya seperti ini. Kedua-duanya bola berwarna merah berarti M1 irisan M2. Apa itu M1? M1 adalah kejadian terambilnya bola merah pada pengambilan yang pertama, dan M2 adalah kejadian terambilnya bola merah pada pengambilan yang kedua. Karena ini adalah kasus pengambilan tanpa pengembalian, maka ini termasuk di dalam kejadian yang tidak saling bebas. Karena apa? Kejadian yang kedua itu tergantung atau dipengaruhi oleh kejadian yang pertama. Jadi pengambilan merah untuk yang kedua ini dipengaruhi oleh pengambilan merah yang pertama. Karena pada pengambilan yang pertama merahnya ini tidak dikembalikan. Sehingga kita pakai rumusnya adalah peluang M1 pengambilan merah yang pertama irisan pengambilan merah yang kedua itu sama dengan peluang pengambilan merah yang pertama dikalikan pengambilan merah yang kedua apabila kejadian merah yang pertama terjadi. Sehingga peluang M1 irisan M2-nya kita perhatikan di sini. Nah, ini kita ambil ya merah yang pertamanya. Sehingga untuk sebelum kita mengambil merah yang pertama ini merahnya kan ada 6 ya. Berarti nanti untuk NM1-nya, banyaknya kejadian terambilnya merah yang pertama, itu adalah kombinasi 1 dari 6. Dibagi kombinasi 1 dari bola seluruhnya, 10. Sehingga di sini kombinasi 1 dari 6 dibagi kombinasi 1 dari 10. Kemudian untuk yang kedua, pengambilan yang kedua, ini kasusnya sudah seperti ini. Sudah terambil bola merahnya tadi, terambil 1. Sehingga bola yang ada di dalam kotak ini tinggal 9. Merahnya tinggal 5. Sehingga untuk peluang terambilnya merah yang kedua, setelah merah yang pertama ini terambil adalah kombinasi 1 dari 5. Karena yang 1 sudah diambil tadi di pengambilan yang pertama. Dibagi, nah di sini ruang sampelnya
bolanya tadi sudah diambil 1, berarti tidak lagi 10, tapi 9. Jadi di sini kombinasi 1 dari 5 dibagi kombinasi 1 dari 9. Sehingga sama dengan 6/10 dikali 5/9. Ini 6-nya bisa disederhanakan dengan 10. Ini dibagi 2 ketemu 3, dibagi 2 ketemu 5. Kemudian ada 5 dengan ini 3 dengan 9 ini ya. Ini dibagi 3 1, 9 dibagi 3 3. Kemudian ini 5-nya bisa disederhanakan dengan 5 yang ini. Sehingga sama dengan 1/3. Sehingga peluang yang terambil kedua-duanya bola merah adalah 1/3. Penyelesaian dari soal yang bagian B, yaitu peluang yang terambil bola pertama warna merah dan bola keduanya warna kuning. Ini bolanya yang merah tadi ada 6, kemudian kuningnya ada 4. Ini kondisi sebelum pengambilan ya. Nah, di sini pengambilan yang pertama berwarna merah misalkan adalah M1. Kemudian ini ada dan itu irisan. Kemudian di sini adalah bola warna kuning untuk pengambilan yang kedua itu misalkan K2. Di sini misalkan M1 adalah kejadian terambilnya bola merah pada pengambilan pertama dan K2 adalah kejadian terambilnya bola kuning pada pengambilan yang kedua. Karena ini masuk di dalam kejadian pengambilan tanpa pengembalian, maka ini adalah masuk ke peluang kejadian yang bersyarat atau peluang kejadian tidak saling bebas. Sehingga rumusnya adalah peluang M1 irisan K2 sama dengan peluang M1 dikalikan peluang K2 apabila merah yang pertama terambil. Sehingga peluang M1 irisan K2, nah ini merah yang pertamanya diambil, berarti peluang M1-nya adalah kombinasi 1 merah dari banyaknya bola merah yang ada di kotak ini, yaitu 6, dibagi kombinasi 1 dari 10. Jadi di sini adalah kombinasi 1 dari 6 dibagi kombinasi 1 dari 10. Ini NM1-nya, ini NS-nya. Kemudian untuk peluang kejadian pengambilan yang kedua adalah warna kuning. Ini pengambilan yang keduanya, kondisinya sudah seperti ini. Jadi kuningnya masih tetap ada 4, merahnya tadinya 6 diambil 1 jadi tinggal 5. Sehingga untuk pengambilan kuning itu adalah kombinasi 1 kuning dari 4 kuning per kombinasi 1 bola dari 9 bolanya karena sudah diambil 1 tadi. Sehingga di sini adalah kombinasi 1 dari 4 kuning ya, kombinasi 1 kuning dari 4 kuning dibagi kombinasi 1 bola dari seluruhnya yaitu 9. Sehingga sama dengan 6/10 dikalikan 4/9. 6 disederhanakan dengan 10, masing-masing dibagi 2, berarti di sini 3, kemudian di sini 5 ya. Kemudian ini 3 dengan 5 bisa disederhanakan. Ini berarti ini 3 dibagi 3 1. 9 dibagi 3 adalah 3. Sehingga ketemunya sama dengan 4/5 kali 3, 15. Jadi peluang yang terambil bola pertama warna merah dan bola yang kedua warna kuning adalah 4/15. Untuk contoh soal yang nomor 2, pada pemilihan ketua OSIS terdapat 14 calon, 8 laki-laki dan 6 perempuan. Di antaranya 8 laki-laki yang merupakan calon ketua, 5 di antaranya masuk ranking 10 besar di kelas masing-masing. Dan di antara 6 perempuan yang merupakan calon ketua, 4 di antaranya masuk ranking 10 besar di kelas masing-masing. Pertanyaannya, tentukan peluang yang terpilih adalah laki-laki dan masuk ranking 10 besar. Kita buat tabel untuk mempermudah mengerjakannya ya. Nah, di sini kita lihat pada pemilihan ketua OSIS terdapat 14 calon, 8 laki-laki dan 6 perempuan. Berarti laki-lakinya ini adalah
8, kemudian perempuannya adalah 6. Berikutnya di antara 8 laki-laki yang merupakan calon ketua, ini ya, 5 di antaranya masuk ranking 10 besar. Berarti di sini yang masuk ranking 10 besar adalah 5 orang. Berarti di sini berapa sisanya yang tidak masuk ranking 10 besar? Iya, ada 3 ya. Nah, kemudian di antara 6 perempuan yang merupakan calon ketua, 4 di antaranya masuk ranking 10 besar. Ini 4 di antaranya masuk ranking 10 besar. Berarti dari 6 ini 4 yang masuk peringkat 10 besar, sedangkan yang tidak masuk peringkat 10 besar berarti tinggal 2. Nah, kemudian kalau kita jumlahkan di sini ya, untuk yang masuk peringkat 10 besarnya ada 9 calon, kemudian yang tidak masuk 10 besar 5 calon, jumlah calon seluruhnya adalah 14. Pertanyaannya, tentukan peluang yang terpilih adalah laki-laki dan masuk ranking 10 besar. Berarti peluang terpilihnya laki-laki yang masuk ranking 10 besar. Berarti ini adalah misalkan kejadian A, syarat awal terjadi ya. Kemudian yang ini adalah, ini misalkan masuk ranking 10 besarnya A. Kemudian peluang yang terpilih adalah laki-laki, ini adalah misalkan B. Maka di sini yang terpilih laki-laki itu adalah B. Sehingga untuk kejadian masuk ranking 10 besar ini, misalkan A, maka NA-nya berapa? Yang masuk peringkat 10 besar adalah 9, jadi NA-nya adalah ketemu 9. Kemudian B, terpilihnya laki-laki. Terpilihnya laki-laki berarti NB-nya adalah 8. Nah, sekarang kita lihat adakah kejadian A irisan B. Kejadian A-nya ini kan A-nya ini. Kemudian B-nya kan ini. Berarti irisannya mana? Ini ya. Nah, irisannya adalah 5. 5 ini. Kemudian NS-nya berapa? Yaitu jumlah calon seluruhnya, yaitu 14. Sehingga yang ditanyakan adalah peluang terpilihnya laki-laki yang termasuk 10 besar. Itu sama dengan peluang A irisan B atau peluang B irisan A dibagi peluang A. Sama dengan peluang B irisan A-nya adalah ini. 5/14 dibagi peluang A-nya itu adalah NA-nya 9/NS, 9/14. Sehingga sama dengan 5/14 dikali, ini dibalik 14/9, kemudian ini 14-nya bisa disederhanakan, ketemunya adalah 5/9. Sehingga peluang yang terpilihnya adalah laki-laki dan masuk ranking 10 besar adalah 5/9. Contoh berikutnya lagi yaitu contoh yang ketiga, formasi dari organisasi di suatu sekolah ditunjukkan sebagai berikut. Kemudian, jika dipilih 2 siswa secara acak satu persatu dan siswa yang telah terpilih tidak diizinkan kembali ke organisasinya, tentukan peluang terpilih siswa laki-laki pada pilihan pertama dan siswa perempuan pada pilihan yang kedua. Ini adalah misalkan kejadian laki-laki, ini irisan, ini perempuan PR. Karena di sini adalah termasuk kejadian tanpa pengembalian, berarti masuk ke kejadian tidak saling bebas ya, berarti kejadian bersyarat. Sehingga peluang untuk LK irisan PR itu sama dengan peluang LK kali peluang PR apabila LK-nya terpilih. Nah, peluang LK-nya adalah NLK dibagi NS dikalikan NPR terpilihnya perempuan per NS-nya dikurangi 1 karena sudah dipilih 1 tadi di sini. Sehingga NLK-nya berapa? NLK-nya adalah 33. Per NS-nya adalah 65.
dikalikan NPR-nya. NPR-nya adalah 32. Dibagi NS-nya 65, karena ini tadi sudah dipilih, dan yang dipilih itu tidak diizinkan kembali ke organisasinya, berarti sudah terambil 1 tadi ya, sehingga nanti menjadi 32/64. Ini bisa disederhanakan, 32 itu dengan 64, berarti ini dibagi 32 1, dibagi 32 adalah sama dengan 2. Sehingga sama dengan 33/130. Jadi peluang terpilih siswa laki-laki pada pilihan pertama dan siswa perempuan pada pilihan yang kedua adalah 33/130. Nah, sekarang silakan dikerjakan latihan soal berikut. Di dalam keranjang ada 6 apel merah dan 8 apel hijau. Dari keranjang tersebut akan diambil 2 apel secara acak 1 per 1 tanpa pengembalian apel yang pertama. Peluang terambil kedua apel berbeda warna adalah. Soal tersebut silakan dicoba, pasti bisa asal mau berusaha. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.